Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel YouTube Kang Erianto Bu M Family. Salam sepak bola nasional, salam pencinta sepak bola tim nasional Indonesia. Apa kabarnya kalian sebagai pecinta sepak bola timnas Indonesia? Semoga baik-baik saja dan selalu sehat. Begitu juga semoga rezekinya selalu lancar dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Entah apa yang terjadi dengan timnas Indonesia pada saat bertandang ke negeri Cina, atau mungkinkah ini terlalu overconfident yang ada dalam diri timnas Indonesia beserta para pelatihnya. Sintayong atau STY seperti biasa dengan formasi 3-4-3. Sedikit penyesuaian terjadi pada bek tengah yang bermain melebar pada fase build up. Gerakan ini membuat bek sayap seperti Asnawi dan Sain Patinama yang diturunkan di starter bisa lebih ke depan sambil mempertahankan kelebaran. Pelatih Sintayong meracik strategi atau taktik ini untuk melawan menghadapi tim Cina yang cenderung bertahan rapat di tengah. Dengan cara ini bermaksud Sintayong membongkar benteng pertahanan Cina dengan mengincar keunggulan jumlah pemain. Namun ternyata hal tersebut terbaca sehingga pelatih Cina menginstruksikan pemainnya untuk diisi disiplin dalam pergerakan serta kolektif. Selain itu juga pemain-pemain Indonesia kurang kreativitas dalam menembus barikade pemain Cina di kotak penalti. Kegigihan dan kedisiplinan yang diterapkan para pemain Cina tersebut akhirnya berbuah menjadi 3 poin perdana yang direbut dari timnas Indonesia yang sebelumnya tak pernah terkalahkan di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran 3 grup C. Kesalahan taktik dan blunder STY itulah yang menerapkan permainan melebar dimanfaatkan para pemain Cina dengan menggebrak dan langsung menembus pertahanan timnas Indonesia dengan counter attack-nya yang akhirnya di babak pertama 2 gol tercipta oleh pemain-pemain Cina. Selain juga rotasi pemain, taktik yang diterapkan pada saat menghadapi tim Cina ini benar-benar fatal dan blunder yang akhirnya jadi bumerang. Timnas Indonesia harus menerima kekalahan 1-2. Memang bila dilihat secara statistik pertandingan, timnas Indonesia unggul dalam segala hal. Namun justru daya kreativitas dan keberanian pemain-pemain timnas Indonesia untuk menembus blok kubu pertahanan timnas Cina tidak ada di dalam diri Indonesia pada saat pertandingan tersebut. Mari kita lupakan pertandingan yang sangat menyesakkan dada tersebut. Kita pandang, kita hadapi di bulan depan atau bulan November 2 tim raksasa yang akan mendatangi timnas kita, yakni timnas Jepang di tanggal 15 November dan timnas Arab Saudi di tanggal 19 November. Semoga 2 partai tersebut timnas Indonesia meraih hasil dengan maksimal. Saat menghadapi timnas Indonesia mampu minimal menahan draw sehingga poin 1. Sedangkan menghadapi tim Arab Saudi semoga timnas Indonesia meraih poin penuh 3 poin sehingga langkah untuk menuju Piala Dunia semakin terbuka lebar. Kesempatan lolos Piala Dunia 2026 itu masih tetap terbuka lebar dengan catatan timnas kita tidak pernah kalah dan memenangkan 3 pertandingan yang diambil dari timnas Arab Saudi, Bahrain, dan negara dan Cina. Sedangkan partai sisa yang lainnya berakhir dengan draw. Maka bila hal tersebut tercapai, maksimal Indonesia mempunyai poin 15 dan minimal menduduki posisi keempat atau ketiga di klasmen akhir grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
dan berhak melaju ke putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti sama-sama kita ketahui, di putaran ketiga ini masing-masing grup dari 3 grup juara dan runner-up berhak meraih tiket lolos langsung ke Piala Dunia. Sedangkan masing-masing peringkat 3 dan 4 di grup A akan berhak melaju ke putaran 4 untuk dipertandingkan guna memperebutkan tiket Piala Dunia 2026. Di putaran 4 ini akan dibagi menjadi 2 grup. Masing-masing grup ada 3 negara dan yang juara grup langsung mengisi slot ke Piala Dunia untuk jatah Asia. Sedangkan runner-up masing-masing grup akan kembali bertanding guna memperebutkan zona playoff untuk menghadapi playoff antar konfederasi. Di babak playoff antar konfederasi inilah masing-masing konfederasi mengirimkan perwakilannya untuk memperebutkan sisa jatah tiket ke Piala Dunia menggenapkan 48 peserta Piala Dunia 2026. Semoga timnas Indonesia menjadi salah satu dari 48 negara peserta Piala Dunia, seperti apa yang pernah diprediksi almarhum Gus Dur pada tahun 2006, mengatakan Indonesia akan lolos Piala Dunia 20 tahun lagi. Berarti 2026 inilah prediksi Gus Dur yang mengatakan bahwa timnas Indonesia akan melaju ke menjadi peserta ke Piala Dunia 2026. Bukan cuma prediksi Gus Dur di tahun 2006, tapi juga prediksi pelatih Jepang mengatakan bahwa timnas Indonesia akan melaju ke Piala Dunia. Bukan saja pelatih Jepang, tapi pelatih Irak pun memprediksi bahwa timnas Indonesia akan menjadi peserta Piala Dunia 2026. Bila timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia, STY berjanji akan tinggal di Indonesia untuk selama-lamanya dan akan menjadi pelatih legenda timnas Indonesia. Apa najar kalian semua jika timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia? Silakan menjawabnya di kolom komentar di bawah ini. Statistik Shin Tae-yong atau STY selama memegang timnas Indonesia dari 51 laga, 24 kali menang, 13 kali seri, 14 kali kalah dengan mencetak 100 gol dan 66 kebobolan. Semoga di bulan November statistik Shin Tae-yong di laga timnas Indonesia menambah poin dengan 25 kemenangan. Di saat bulan November pada pertandingan matchday ke-5 dan 4, yakni saat menghadapi timnas Jepang dan Arab Saudi, di saat itu pula lah dipastikan Ivan Jenner dan Jay Edzes tidak akan bisa memperkuat timnas Indonesia dikarenakan akumulasi kartu kuning. Namun beruntung kita timnas Indonesia akan mendapatkan amunisi baru. Pemuda keturunan dari Ambon ini atau Nyong Ambon siap memperkuat timnas Indonesia. Semoga akan turun bersama timnas Indonesia di saat berhadapan dengan timnas Jepang dan Arab Saudi. Selain itu juga semoga Justin Hubner pun pulih dari cederanya dan Elkan Balkot pun kembali dipanggil timnas Indonesia untuk menggantikan posisi dari Jordi Amat yang sedang cedera dan Ivar Jenner serta Jay Edzes yang terkena akumulasi kartu kuning. Kevin Dick Bakarbesi yang saat ini bermain untuk FC Copenhagen Liga Denmark siap turun memperkuat timnas Indonesia, menggalang benteng pertahanan yang kokoh bersama dengan Mads Helger, Ricky Ridho, dan kawan-kawan. Di saat timnas Indonesia bersiap-siap menghadapi bulan November untuk menantang tim Jepang dan Arab Saudi, tiba-tiba tim Bahrain minta laga melawan timnas Indonesia agar digelar di luar Indonesia. Sesuatu permintaan yang kocak dan aneh dengan alasan demi keamanan dan keselamatan para
ofisial, pelatih, dan pemain-pemain timnas Bahrain. Ini menunjukkan mentalitas tim Bahrain memang kocak dan memang selalu membuat drama. Selain di lapangan, ternyata di luar lapangan pun timnas Bahrain mencoba membuat skenario dan membuat dramatisir seolah-olah tim Indonesia atau tuan rumah Indonesia tidak bisa menjaga keamanan dan ketertiban selama pertandingan sepak bola internasional. PSSI harus dengan tegas menolak keinginan Bahrain agar pertandingan digelar di tempat netral. Sementara itu timnas Cina bergembira dengan raihan 3 poin atau poin perdana saat menghadapi timnas Indonesia dengan skor tipis 2-1. Bahkan timnas Cina dengan menyindir bahwa pemain-pemain timnas Indonesia hanyalah kelas 2 di Asia. Sungguh sangat ironis dan sangat menyakitkan hati. Semoga timnas Indonesia akan refund atau membalas kekalahan ini di saat pertandingan akan digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta pada bulan Juni 2025 dan sekaligus juga sebagai ajang pembuktian kepada timnas Cina. Selain laga timnas Indonesia berhadapan dengan timnas Cina, pertandingan di matchday keempat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia juga berlangsung di pertandingan lainnya. Di grup A, Uzbekistan menang tipis atas Uni Emirat Arab dengan skor 1-0. Masih di grup A, Kirgistan juga menang tipis atas tamunya Korea Utara dengan skor 1-0. Sedangkan Iran yang bertindak sebagai tuan rumah benar-benar memanfaatkan sebagai tuan rumah dengan menang telak atas tim Qatar dengan skor 4-1. Di grup B pada tanggal 15 Oktober 2024 Selasa, Jordania berhadapan dengan Oman. Jordania menang dengan skor telak 4-0. 3 poin untuk tim Jordania. Sedangkan tim Palestina harus puas berbagi angka bersama dengan tim Kuwait dengan skor 2-2 pada tanggal Selasa 15 Oktober 2024 di grup B. Di grup B lainnya, partai Big Match terjadi antara tim langganan Piala Dunia yakni Korea Selatan berhadapan dengan Irak. Pertandingan yang sangat menarik untuk ditonton dan seru. Pertandingan itu sendiri akhirnya berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan tim ginseng Korea Selatan. Beralih ke grup C. Pertandingan antara tim Jepang berhadapan dengan tamunya tim Australia. Pertandingan ini berjalan unik karena gol yang terjadi masing-masing tim bukan dari pemain sendiri melainkan tercipta hasil dari bunuh diri. Skor 1-1. Di pertandingan lainnya di grup C, timnas Indonesia berhadapan dengan tuan rumah timnas Cina. Timnas Indonesia yang saat itu belum pernah terkalahkan dalam 3 pertandingan menghadapi timnas Cina dengan 3 kali kekalahan. Namun justru di saat itulah timnas Cina meraih poin perdana dengan mengalahkan timnas Indonesia dengan skor tipis 2-1. Pertandingan selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga zona Asia di matchday keempat, tim Saudi Arabia berhadapan dengan Bahrain harus puas berbagi angka 0-0. Dengan berakhirnya matchday keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, maka klasmen sementara di grup A, Iran berada di puncak dengan poin 10. Kedua Uzbekistan poin 10. Ketiga Uni Emirat Arab poin 4. Qatar berada di posisi keempat dengan poin 4. Kirgistan dan Korea Utara berada di posisi 5 dan 6. Sedangkan di grup B, Korea Selatan berada di puncak klasmen dengan poin 10.
disusul Jordania dengan poin 7, ketiga Irak poin 7, keempat Oman dengan nilai 3, Kuwait poin 3 berada di posisi kelima, dan Palestina berada di juru kunci dengan poin 2. Beralih ke klasmen sementara grup C. Posisi pertama ditempati tim Jepang dengan poin 10, hasil 3 kali kemenangan, 1 kali draw. Di posisi kedua Australia dengan poin 5, ketiga Arab Saudi dengan poin 5, keempat timnas Bahrain dengan poin 5. Indonesia berada di posisi kelima dengan poin 3, sedangkan juru kunci timnas Cina dengan poin 3. Beralih ke kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL Amerika Latin. Argentina berpesta gol setelah menghancurkan tim Bolivia dengan skor telak 6-0. Lionel Messi mencetak hat-trick 3 gol di menit ke-19, 84 dan 86. Kemudian Martinez di menit ke-43 dan Alvarez di menit ke-45 serta Almeida di menit ke-69. Kolombia meraih poin 3 setelah mengalahkan timnas Chili dengan skor 4-0. Di pertandingan lainnya, timnas Uruguay kurang beruntung, ditahan tamunya tim Ekuador dengan skor 0-0. Paraguay menang tipis atas tamunya Venezuela dengan skor 2-1. Sedangkan tim Brazil menang telak atas Peru dengan skor 4-0. 3 poin untuk tim Brazil. Inilah klasmen sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL. Pertama Argentina dengan poin 22, kedua Kolombia dengan poin 19, ketiga Uruguay poin 16, Brazil berada di posisi keempat dengan poin 16, Ekuador berada di posisi kelima dengan poin 13, Paraguay ke-6 dengan poin ke-13, Bolivia berada di posisi ke-7 dengan poin 12, Venezuela, Peru, Chili berada di peringkat 8, 9, 10. Yang peringkat 1 sampai dengan 7 langsung mendapatkan tiket lolos ke Piala Dunia. Demikianlah hasil pertandingan zona Asia dan zona CONMEBOL. Sekian dan terima kasih.